semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan EYD dalam karangan ilmiah sesuai kaidah. Oke, masuk pembahasan pertama, yaitu penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini bisa sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi contohnya seperti apa bisa diulangi, itu huruf A dalam kata apa itu menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya Bapak Koperasi. B pada kata Bapak dan K pada kata koperasi itu menggunakan huruf kapital. Lalu dapat digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Kan yang dikutip adalah berhati-hatilah nak. Nah, huruf B pada kata berhati-hatilah itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, pada penggunaan huruf miring. Itu dapat digunakan untuk menuliskan judul buku, film, album lagu, acara televisi, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, ada kalimat majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, kan judulnya tuh Pujangga Baru. Pujangga Baru ini kita buat miring hurufnya. Lalu dalam menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, contohnya ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Nah, Tutwuri Handayaninya dimiringkan. Lalu penulisan singkatan. Itu biasanya singkatan umum yang bukan nama diri ditulis dengan titik di antara huruf-hurufnya. Contohnya kita sering lihat di S.D.N. Itu artinya sampai dengan. Jadi huruf S, setelah huruf S dan setelah huruf D-nya kita menggunakan titik. Lalu jika singkatan baru pertama kali muncul dalam teks, maka bentuk lengkapnya perlu disebut terlebih dahulu. Kayak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, itu kan singkatannya Kemendikbudristek. Nah, itu di singkatannya baru kita tulis setelah penyebarannya. Lalu ada yang ketiga, singkatan yang berupa nama lembaga, organisasi, atau istilah resmi ditulis tanpa titik dan seluruhnya menggunakan huruf kapital. Contohnya UIN, kan Universitas Negeri Islam disingkat UIN. U, I, dan N-nya menggunakan huruf kapital. Lalu penulisan akronim. Itu akronim yang berasal dari nama lembaga atau organisasi ditulis dengan huruf kapital seluruhnya seperti yang tadi. Kayak LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu semuanya menggunakan huruf kapital. Tapi akronim yang sudah menjadi kata umum ditulisnya dengan huruf kecil, seperti pemilihan umum, kan singkatannya pemilu ya. Dan itu sudah menjadi kata umum, itu cukup dengan huruf kecil saja. Lalu akronim harus mudah diucapkan dan tidak menyulitkan pembaca dalam memahami maknanya. Selanjutnya penulisan angka. Pada karya ilmiah, penulisan angka 1-10 ditulis dengan huruf, sedangkan angka di atas 10 ditulis dengan angka. Kayak contohnya, sebanyak 5 mahasiswa. 5-nya itu kita tulis dengan huruf. Tetapi apabila penelitian melibatkan 25 responden, nah 25 itu kita menggunakan angka. Lalu satuan ukuran harus mengikuti sistem internasional tanpa disertai tanda titik. Kayak 5 cm atau 5 cm, biasanya cukup 5 cm, bukan 5 cm titik. Terus konsistensi bentuk angka dan huruf harus dijaga. Penulis tidak diperkenankan mencampur keduanya dalam satu ungkapan. Jadi di sini ada contoh 2 lalu angka 2 mahasiswa. Itu salah. Jadi cukup kita bisa menggunakan huruf kayak 2 mahasiswa atau angka 2 mahasiswa. Lalu pada penulisan kata. Kata dasar dan turunan. Kata dasar itu ditulis secara mandiri, contohnya kantor, pergi, ramai. Sedangkan kata turunan itu bisa yang kata yang mendapat imbuhan baik awalan, sisipan, akhiran serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contoh berjalan, mempermudah. Lalu ada bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, anak tanda hubung anak. Lalu berjalan-jalan. Lalu kata majemuk. Kita bahas kata majemuk. Kata majemuk pada umumnya ditulis terpisah antar unsurnya. Contoh rumah spasi makan, orang spasi orang tua. Lalu kata majemuk ditulis serangkai jika sudah dianggap sebagai satu kata atau istilah tetap. Contohnya olahraga. Olahraga itu kita gabung semua, terus kerjasama jika kita tulis secara serangkai. Tanda hubung. Sekarang tanda hubung digunakan dalam penulisan kata ulang atau penggabungan unsur asing. Contohnya bolak balik. Bolak tanda hubung balik. Sinar X. Sinar tanda hubung X. Lalu kata depan. Kata depan tuh seperti di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya tuh di spasi mana ya sekarang. Kan banyak dari kita menggunakan di mana, itu digabung. Itu digabungkan. Yang benar itu di spasi. Jadi di spasi mana. Lalu ada kain itu disimpan di dalam lemari. Disimpan digabung, tetapi di dalam itu dipisah. Karena itu menyatakan tempat. Jadi apabila menyatakan tempat itu harus dipisah. Lalu ada dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Itu menggunakan spasi. Lalu ada ia berasal dari Pulau Penyengat. Lalu kata serapan. Kata serapan ini terbagi dua. Jadi ada yang cara penyerapannya tanpa perubahan, biasanya kayak hotel, video, internet itu tidak ada perubahan dari kata aslinya. Sedangkan ada yang disesuaikan pengejaannya, seperti yang dari C menjadi S dalam kata sentral. Kan dalam huruf S menggunakan huruf C. Tetapi apabila dilafalkan itu diucapkan menggunakan huruf S yaitu sentral. Lalu ada quality. Quality kan menggunakan Q ya. Sekarang diserap dan ada penyesuaian ejaan menjadi K. Kualitas menggunakan huruf K.
Lalu ada kompleks yang menggunakan huruf X dalam kompleks itu apabila diserapkan ke bahasa Indonesia menjadi kompleks menggunakan huruf KS, dan yang semula dari C kita ubah menjadi huruf K. Sekarang kita akan membahas tanda baca. Yang pertama ada tanda baca titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang sudah saya tulis di situ ada tanda titik. Lalu tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Yang ketiga, tanda titik digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Tidak digunakan, oke? Dan yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat penjemuk pertentangan. Lalu yang ketiga, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Selanjutnya ada titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Lalu tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Lalu yang ketiga, tanda titik dua dapat digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Lalu ada titik koma. Tanda titik koma ini dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat menjemuk. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lalu tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Yang kelima, ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Selanjutnya ada tanda kurung. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Tanda kurung ini digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dan digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, itu kita menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Lalu tanda tanya ini digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Kalau kita tidak tahu apakah itu valid atau tidak, jadi setelah kata terdapat 740, kita menggunakan tanda tanya yang menggunakan tanda kurung. Yang terakhir ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya pada kalimat alangkah indahnya taman laut Bunaken, itu kita menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Lalu, bayarlah pajak tepat waktu, itu perintah, seruan. Kita menggunakan tanda seru juga di akhir kalimatnya. Lalu sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa diterapkan ya.